Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurani, peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 9 tahun 2021 angkatan 66. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara kepada kepala sekolah SD Negeri Grandonlor 2 mengenai nilai-nilai aneka yang ada di lingkungan SD Negeri Grandonlor 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai nilai-nilai aneka yang ada di SD Grandonlor 2. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya langsung tanyakan dulu. Pertanyaan pertama, apakah ASN di lingkungan SD Negeri Grandonlor 2 sudah menerapkan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan pelayanan publik? Selama ini sejak setahun saya di sini, yang kami rasakan aneka ini sudah terlaksana, cuman belum 100%, karena kita tahu bahwa kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas bagi ASN di SD Negeri Grandonlor 2? kalau penerapan nilai-nilai akuntabilitas ini sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran di SD Grandonlor 2 ini diantaranya ini para guru ini sudah melakukan penilaian hasil belajar ini sesuai dengan pedoman penilaian yang telah ditentukan oleh aturan-aturan yang ada. Kemudian selama ini saya menilai bahwa guru ini telah mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya sesuai yang diampu, ya. Kemudian juga dalam menilai hasil belajar siswa atau mengoreksi hasil belajar siswa, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengaktualisasikan sikap nilai nasionalisme bagi ASN, terutama sebagai guru? Bisa diulang? Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengaktualisasikan penerapan nasionalisme bagi ASN, terutama sebagai guru? Cara menerapkan mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme terutama sebagai guru. Di sini saya amati bahwa guru itu mereka sudah menjalankan diantaranya menjalankan agama yang mereka anut itu secara baik itu di rumah maupun di sekolah. Terbukti mereka bisa membimbing anak-anak dalam membimbing anak-anak dalam menjalankan ibadah. Bahkan guru agama punya program untuk pagi hafalan surat pendek, kemudian asmaul husna, kemudian ada dibiasakan anak sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah. Itu termasuk mereka guru terutama di samping mereka menjalankan tugasnya sebagai melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa, beliau guru-guru itu juga menerapkannya pada anak-anak. Kemudian metode yang mereka terapkan, model pembelajaran yang mereka laksanakan ini termasuk sudah menyesuaikan dengan kondisi siswa. Ya begini, satu kelas 8 anak, berarti 8 karakter. Itu guru sudah bisa menyelami, ya tidak 100% lah, namanya manusia pasti pada punya kekurangan, tapi mereka sudah bisa menyelami karakter masing-masing anak sehingga bisa melayani anak dengan baik. Kemudian para guru juga telah melakukan memberikan hak siswa sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Misalnya kemampuan anak A dan B itu kan tidak sama, sehingga bagaimana dia melakukan memberikan pelayanan kepada A yang kurang mampu dibanding B, dan mereka para guru sudah bisa memberikan hak-hak siswa sesuai dengan yang mungkin di dalam aneka itu sendiri. Kemudian dalam memajukan pendidikan ini para guru terutama telah memajukan kualitas pendidikan di sekolah
guru menjalin kerjasama dengan stakeholder, diantaranya ada wali murid, kemudian komite, kemudian melakukan koordinasi dengan perangkat desa, dengan mungkin organisasi yang ada di desa. Ini mereka kita bina dalam melakukan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, dan juga dengan organisasi-organisasi di masyarakat, dengan harapan mereka mendukung proses pembelajaran di sini sehingga bisa menerapkan nilai-nilai nasionalisme sesuai dengan harapan dari pemerintah. Jawa seperti itu. Kalau contoh penerapan nilai etika publik yang sudah dilaksanakan oleh ASN di lingkungan kerja di SD Grandon Lodua, kira-kira apa saja? Untuk ini penerapan apa? Nilai etika publik. Penerapan nilai etika publik yang telah dilaksanakan di SD Grandon Lodua ini di dalam pembelajaran. Yang pertama, guru menganggap siswa itu kadang-kadang dianggap sebagai teman, kadang-kadang dianggap sebagai partner kerja, partner ya, dalam belajar mengajar, dengan partner kerja itu partner dalam belajar mengajar. Artinya tidak seolah-olah guru menurut saya sebagai orang tua harus dituruti ini tidak. Jadi guru itu memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar, bahkan sesekali menganggap teman, sehingga anak itu kalau dianggap teman mereka timbul rasa keberanian untuk mengungkapkan mungkin mempertanyakan sesuatu, itu mereka merasa tidak takutlah kepada guru. Yang kedua juga berusaha guru ini sudah bisa membangun komunikasi yang baik dengan siswa, kemudian dengan guru-guru yang lain, termasuk dengan orang tua, Mbak. Apalagi di masa pandemi ini ya, terutama orang tua murid dan masyarakat ini, benar-benar guru harus bisa mengambil hati mereka. Kemudian kalau penerapan komitmen mutu guru di lingkungan SD Grandon Lodua yang sudah diaktualisasikan hingga sekarang, kira-kira Komitmen mutu. Komitmen mutu sebagai guru ya Mbak ya. Di sini guru ini senantiasa melakukan ini Mbak, refleksi atas evaluasi pembelajaran. Artinya mungkin sehabis ulangan, misalnya ya, saya bilang kok anak saya ada yang belum memenuhi KKM, di samping untuk sebelum melakukan kembali PPM berikutnya, mereka guru itu melakukan refleksi, istilahnya apa yang kurang dari pembelajaran saya, mungkin saya kurang metodenya, atau mungkin kurang media pembelajarannya. Mereka selalu berupaya lah mencari, tidak segera menyalahkan murid, istilahnya mencari kekurangan saya di mana dalam memberikan pelajaran kepada anak, mungkin hasil pembelajaran misalnya kurang, jadi melakukan refleksi atas evaluasi hasil pembelajaran itu. Kalau ini kan apalagi yang mau naik pangkatnya itu kan dituntut untuk membuat PTK, otomatis itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat refleksi evaluasi pembelajaran itu nanti bisa dijadikan sebagai pembuatan PTK, kan bisa diajukan untuk membuat salah sebagai upaya naik pangkat gitu. Kemudian di sini ya yang memang ya sekali lagi itu untuk karya ilmiah, karya tulis itu yang kurang tadi saya katakan, tapi mereka sudah melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan istilahnya. Hanya memang sekali lagi ini Mbak, kekurangannya itu tadi di depan sudah saya katakan itu penulisan karya tulis ilmiah yang ya karena kemampuan IT, kemudian mendekati corona itu. Tapi untuk semangat, saya percaya Mbak, semangat ini guru meskipun tua semangatnya muda. Semangat mengajarnya tinggi. Gimana ya? Yang penting kan perlu semangat itu tuh, ada kemauan, pasti ada jalan nanti.
Kemudian pertanyaan Aneka yang selanjutnya, bagaimana contoh penerapan anti korupsi di lingkungan sekolah SD Negeri Grandul 2? Oh, anti korupsi Mbak ya. Iya. Kalau di sini pertama Mbak, karena apa? Kita tahu muridnya sedikit, uangnya sedikit, guru itu bahkan malah Mbak. Bukan korupsi, karena yang dikorupsi tidak ada ya Mbak ya. Tentunya dikorupsi tidak ada. Mereka bahkan malah tombok Mbak, malah tombok untuk keperluan sekolah. Saya salut sekali dengan guru-guru di sini. Karena apa? Mereka telah punya mental pemberi, artinya punya mental apa? Tangan di atas, lebih baik daripada tangan juga. Saya salut sekali. Karena apa? Mungkin di SD saya yang dulu, karena memang bosnya besar, itu apa-apa dibiayai bos. Tapi setelah di sini SD Grandul 2, selama 1 tahun kurang lebih saya di sini, itu saya amati guru-guru rela mengorbankan sebagian rezekinya, yaitu untuk kepentingan sekolah. Artinya berarti kan mereka tidak korupsi, mereka tidak, apalagi apa ya, kok mau korupsi apa? Uangnya saja tidak ada, bahkan mereka memang apa itu sudah niat ya, mereka alhamdulillah diniati itu ibadah. Selama penerapan tersebut, apakah ada tantangan dan hambatan bagi ASN dalam menerapkan nilai-nilai Aneka di SD Grandul 2 ini? Tantangan dan hambatan pasti ya ada, pasti. Nah, tantangan dan hambatan ini diantaranya ini Mbak. Di sini kan SD pedesaan. Ini peran orang tua, meskipun guru sudah berupaya maksimal, peran orang tua karena pendidikan masyarakat, pendidikan orang tua itu rendah, sehingga mereka itu kurang peduli dengan kependidikan. Karena apa? Mungkin satu faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat kan, namanya masyarakat pedesaan itu kebanyakan petani, karena buruh. Bahkan ini yang kita rasakan itu, yang orang tuanya mereka anak-anak itu ikut, bukan ibu orang tuanya, tapi ikut nenek, ikut bule atau pale, mereka ditinggal untuk pergi. Nah, yang namanya nenek atau kakek biasanya yang penting anak diam. Nah, yang penting anak diam. Kalau orang tuanya kan beda, Mbak. Orang tua itu pasti ini yang terbaik untuk anak. Kalau menurut Ibu, seberapa pentingkah penerapan Aneka sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik terhadap siswa dan masyarakat? Kalau menurut saya ini sangat penting. Penerapan Aneka ini sangat penting, bahkan ini perlu sosialisasikan, perlu diselesaikan kepada semua guru maupun masyarakat, sehingga nanti terjadi kolaborasi, koordinasi yang baik antara guru, orang tua, masyarakat. Ini kalau kita terapkan prinsip Aneka tadi, insya Allah ini pendidikan di SD kita Grandul akan maju kalau semua berperan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti di Sutonoka Aneka tadi. Ini saya kira sangat penting, dan bahkan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat juga. Oh, ini loh yang dituntut pendidikan itu seperti ini. Guru-guru harus tahu ini yang dituntut dunia pendidikan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ini perlu sekali untuk ke depan supaya pendidikan lebih maju. Karena apa? Ya di pundak anak-anak itulah nanti negara kita akan dibawa kemana, Demikian tadi pertanyaan yang saya ajukan mengenai nilai-nilai Aneka di SD Grandul 2. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah bersedia saya wawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.